Halo, perkenalkan nama saya Nekada Rizky Megayanti, NIM 200212149. Saya adalah dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, RSUP Sanglah, periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Sekarang saya akan melakukan presentasi mengenai critical care yang ada di ICU. Jadi, ICU atau Intensive Care Unit itu didefinisikan sebagai suatu bagian dari rumah sakit yang merupakan instalasi mandiri dengan staf dan peralatan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien dengan penyakit, cedera, atau penyulit yang potensial mengancam nyawa dengan prognosis yang dubiah. Fungsi utama dari ICU yaitu memiliki dua fungsi utama, yaitu melakukan perawatan pada pasien-pasien gawat darurat dengan potensi reversible life-threatening organ dysfunction, dan juga mendukung organ vital pada pasien-pasien yang akan menjalani suatu operasi yang kompleks elektif atau prosedur intervensi dan risiko tinggi untuk fungsi vitalnya. Komponen ICU itu sendiri terdiri dari pasien yang dirawat dalam keadaan kritis, desain ruangan dan sarana yang khusus, peralatan khusus untuk menunjang fungsi vital, dan pelayanan dilakukan oleh tenaga medis, perawat, dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan tersebut. Untuk ruang lingkup pelayanan, ICU yaitu adalah diagnosis dan tata laksana spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian, kemudian memberi bantuan dan ambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan tata laksana spesifik problema dasar, pemantauan fungsi vital dan tata laksana terhadap komplikasi, serta memberikan bantuan psikologis pada pasien. Kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh tenaga medis yang bertugas di ICU diantaranya adalah resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal, dan penggunaan ventilator sederhana. Kemudian harus bisa juga melakukan terapi oksigen, pemantauan EKG, puls oximetri yang terus-menerus, pemberian nutrisi secara sentral ataupun dengan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pelaksanaan terapi secara titrasi, kemudian kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien, memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat darurat, serta kemampuan melakukan fisioterapi dada. Klasifikasi ICU itu ada 3, ICU level 1 yaitu terdapat pada rumah sakit kecil. Level ini harus bisa memberikan resusitasi dan pelayanan suportif kardiorespiratori jangka pendek untuk pasien kritis, serta harus bisa menyediakan ventilasi mekanik dan monitoring kardiovaskular invasif untuk beberapa jam. Kemudian ada ICU level 2, ini umumnya terdapat di rumah sakit yang lebih besar, menyediakan pelayanan intensif umum berstandar seperti terapi suportif multisistem sesuai dengan peran rumah sakit dan memiliki peralatan penunjang kardiorespiratori jangka menengah serta bisa melakukan konsultasi dengan dokter ahli secara on-call dan memiliki bank darah on-site. Kemudian ada ICU level 3, yaitu terletak di RS besar, merupakan pusat edukasi dan riset, memiliki tim multidisiplin yang dipimpin oleh kepala ICU, memiliki kepala perawat, memiliki pelayanan subspesialis yang tersedia setiap saat, dan menyediakan seluruh pelayanan intensif dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Berikut adalah tabel mengenai keperluan peralatan dan staf sesuai dengan level ICU. ICU level 1 memerlukan resusitasi dan support kardiorespiratori jangka pendek, termasuk ventilasi mekanik, kemudian ventilasi non-invasif, fasilitas transport untuk ke RS atau pusat pelayanan yang lebih besar, kemudian outsourcing laboratorium, radiologi dasar, dan bank darah, memiliki dokter yang terlatih dalam terapi intensif, dan juga pelayanan pendukung yang adekuat. Untuk ICU level 2, itu memerlukan semua peralatan dan staf seperti ICU level 1, ditambah dengan penunjang kardiorespiratori jangka panjang dan menengah, kemudian konsultasi dengan dokter ahli secara on-call. Dokter dan perawat juga telah menerima pelatihan terapi intensif, memiliki bank darah on-site, dan memiliki fasilitas ICU yang komprehensif, protokol, serta kebijakan ICU.
Untuk ICU level 3, memiliki semua peralatan dan staf di ICU level 2, ditambah dengan tim critical care multidisiplin yang full-time yang dipimpin oleh kepala ICU, memiliki kepala keperawatan ICU, kemudian pelayanan subspesialis yang tersedia setiap saat, pelayanan ICU bersifat tertutup, memiliki fasilitas endoskopi, bronkoskopi, dialisis bedside, penunjang terapi, ekstrakorporeal, serta memiliki program akademi untuk pelatihan pelayanan ICU. Berikut merupakan indikasi dari pasien masuk ICU. Ada beberapa prioritas, di mana prioritas pertama yaitu adalah pasien sakit kritis, kondisi tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan fase aktif kontinu yang tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap lain. Misalnya, contohnya itu adalah pada pasien bedah kardiotorasik atau pada pasien septic shock. Kemudian pasien prioritas 1 umumnya tidak mempunyai batas ditinjau dari terapi yang dapat diterimanya. Kemudian untuk prioritas kedua adalah pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU. Jenis pasien ini memiliki resiko sehingga memerlukan terapi intensif segera dan memerlukan pemantauan intensif yang menggunakan metode tertentu, misalnya seperti kateter arteri pulmonal, pada penyakit dasar jantung, paru, atau ginjal akut, atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Kemudian pasien prioritas kedua ini tidak memiliki keterbatasan terapi yang didapat karena kondisinya umumnya bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk prioritas ketiga itu adalah pasien yang sakit kritis, di mana pasien juga tidak stabil dan status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya sangat mengurangi kemungkinan untuk sembuh. Kemudian pasien prioritas ketiga mungkin mendapat terapi intensif untuk mengatasi penyakit akut, tetapi usaha terapi mungkin tidak sampai memerlukan intubasi atau ECP. Contohnya itu adalah penyakit keganasan metastatik disertai penyulit infeksi perikardial tamponit atau sumbatan jalan nafas atau yang menderita penyakit jantung paru terminal disertai komplikasi penyakit akut yang berat. Selanjutnya, indikasi pasien masuk ICU yang keempat itu adalah pasien yang secara umum tidak perlu masuk ke ICU. Contohnya, pasien bedah vaskuler perifer, terus pasien hemodinamik stabil pada ketoacidosis diabeticum, dan juga pasien dengan gagal jantung ringan. Selain itu, pasien dengan stase terminal dan juga irreversibel, misalnya pada keganasan dengan metastase yang disertai dengan multi-organ failure. Adapun pengecualian untuk pasien masuk ke ICU, di mana pasien yang telah dipastikan mengalami brain death atau mati batang otak. Ini dimasukkan ke ICU bila mereka memiliki potensial donor organ, tetapi ini tujuannya hanya untuk menunjang fungsi-fungsi dari organ sementara menunggu dari donasi donor. Kemudian pasien-pasien yang kompeten tetapi menolak terapi penunjang hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Selanjutnya pasien dalam keadaan vegetatif permanen, dan juga pasien yang secara fisiologi stabil, yang secara statistik resikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Manajemen pasien ICU secara umum yaitu dilakukannya monitoring 24 jam terkait tanda vitalnya, yaitu melakukan pemeriksaan EKG, SpO2, suhu, tekanan darah, respiratory rate, heart rate, CVP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan daftar terapi. Kemudian dilakukan juga nursing dan paramedical care seperti tindakan tracheal suction, profilaksis stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pasien setiap 2 jam, ini untuk menghindari rufus decubitus, memandikan pasien, bowel care, dan support psikologis. Selain itu, perlu juga dilakukan manajemen
akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi, dan juga kontrol infeksi dengan universal precaution. Berikut adalah tabel untuk manajemen critical care di ICU, di mana kita bisa menyingkatnya sebagai fast hook speed, yang terdiri dari feeding, analgesia, sedasi, tromboprofilaksis, head up, ulcer prophylaxis, glycemic control, spontaneous breathing trial, bowel movement, inhaling catheter, dan drug escalation. Jadi manajemen feeding itu dimulai sejak dini atau 24 sampai 48 jam sejak masuk ICU, di mana manajemen yang lebih dipilih enteral pada pasien yang sadar dibandingkan dengan parenteral. Dan tujuan dari manajemen ini adalah untuk mencegah malnutrisi yang dapat meningkatkan komplikasi dan juga memperburuk kondisi dari pasien. Untuk asupan target yang dapat diterima dan dapat dicapai itu adalah 5,6 kJ per kg per hari. Dan untuk pasien yang trauma ataupun sepsis, itu akan membutuhkan 2 kali lebih banyak nutrisi selama fase akutnya. Kemudian adalah manajemen analgesi. Kenapa diperlukan? Ini karena nyeri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan juga fisiologis pasien. Sehingga diperlukan analgetik untuk menjadi manajemen perawatan intensif. Kemudian perlu juga diketahui bahwa pasien itu tidak hanya merasakan nyeri akibat dari penyakitnya, tetapi bisa juga disebabkan oleh perubahan posisi, prosedur hisap lendir, dan juga ganti pakaian di ICU. Jadi, perlu dilakukan penilaian nyeri. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi wajah pasien, gerakan, dan indikator fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah. Bisa juga menggunakan penilaian nyeri seperti FAST, NRS, ataupun BPS, dan sejenisnya. Jadi untuk tata laksana nyeri bisa diberikan terapi farmakologis seperti acetaminophen, NSAID, opioid, atau kombinasi dari acetaminophen dengan opioid atau NSAID dengan opioid. Jadi pemberian ini juga dilakukan sesuai dengan tingkatan nyeri dari pasien. Kemudian manajemen sedatif. Sedasi ini sama pentingnya dengan analgesi. Pemberian sedasi pada pasien ICU tidak ada aturan untuk berapa banyak dan juga seberapa sering obat diberikan. Namun yang jadi perhatian adalah pemberian sedasi ini harus diterapasi pada individu. Dan juga perlu diperhatikan untuk dosisnya, karena apabila overdosis dari sedasi ini bisa mengakibatkan peningkatan resiko trombosis vena, penurunan motilitas usus, hipotensi, berkurangnya kemampuan ekstraksi oksigen jaringan, polineuropati, dan juga peningkatan lama rawat di ICU. Kemudian manajemen T yaitu tromboprofilaksis. Tromboprofilaksis ini penting karena tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboemboli vena cukup besar. Kemudian hal ini juga direkomendasikan kepada semua pasien untuk menerima setidaknya heparin sekutan, kecuali jika pasien memang dikontraindikasikan. Untuk manfaat dari profilaksis ini juga harus dipertimbangkan dengan risiko komplikasi pendarahan pada pasien. Kemudian adalah manajemen head of the bed elevated. Jadi perlu dilakukan head up 45 derajat pada pasien yang dirawat di ICU untuk mengurangi kejadian reflux gastrofageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Kemudian ada manajemen U atau stress ulcer prevention. Jadi pencegahan ulkus stres ini juga penting, terutama pada pasien dengan gagal napas dan juga kelainan koagulasi, pasien dalam terapi steroid, atau pasien yang memiliki riwayat ulkus gastroduodenal dan berisiko tinggi mengalami pendarahan, serta pasien yang memiliki gangguan gastrointestinal yang berhubungan dengan stres.
Jadi untuk terapi perawatannya bisa diberikan antasida, sulcrafat, antagonis H2, atau inhibitor pompa proton sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kemudian manajemen selanjutnya adalah glucose control. Jadi perlu dilakukan menjaga glukosa pasien di antara 80 sampai 110 mg per dl. Namun memang target ini agak sulit untuk dicapai sehingga ada pedoman terbaru yaitu dengan menjaga gula darah di bawah sekitar 150 mg per dl. Kemudian yang berikutnya adalah spontaneous breathing trial. Mana manajemen ini dikarenakan ventilasi mekanik yang berkepanjangan meningkatkan risiko adanya pneumonia terkait ventilator, sehingga meningkatkan lama rawat inap serta meningkatkan risiko kematian. Jadi perlu dilakukan uji spontaneous breathing trial sesuai dengan protokol dan juga dilakukan oleh tim tenaga profesional yang terlatih. Kemudian manajemen berikutnya adalah manajemen bowel movement, di mana perlu dilakukan penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus normal pada pasien. Hal ini dikarenakan apabila pasien mengalami diare, maka akan bisa menimbulkan komplikasi diantaranya ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan delirium. Kemudian ini juga bisa beresiko menyebabkan konstipasi yang berkomplikasi bisa menyebabkan ketidaknyamanan, intoleransi makan, dan juga delirium pada pasien. Selanjutnya adalah manajemen inhaling catheter. Ini perlu dilakukan penilaian harian dan pengecekan rutin terkait dengan kebutuhan kateter serta evaluasi berkelanjutan dan pelepasan jika sudah tidak diperlukan lagi secara medis. Jadi hal ini dilakukan karena sebagian besar pasien itu menggunakan kateter yang menetap ketika perawatan di ICU seperti kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan dialisis. Manajemen yang terakhir itu adalah de-escalation, di mana praktik ini dikenal sebagai deskalasi antibiotik atau perampingan meminimalkan paparan terapi antimikroba spektrum luas. Jadi ketika hasil patogen sudah diidentifikasi menjadi penyebab penyakit dari pasien, maka antibiotik yang diberikan bisa dipersempit spektrumnya, sehingga lebih hemat biaya dan juga lebih spesifik menyerang kepada patogen. Namun perlu juga diperhatikan bahwa terapi antimikroba empiris juga penting dilakukan karena resiko adanya infeksi nosokomial pada pasien yang perawatan lama di rumah sakit. Selanjutnya adalah indikasi pasien keluar dari ICU, di mana untuk prioritas 1 itu adalah pasien dipindahkan bila tidak lagi membutuhkan perawatan intensif. Pasien dipindahkan jika terapi mengalami kegagalan dan prognosis jangka pendeknya yang buruk. Kemudian sedikit kemungkinan sembuh bila perawatan intensif diteruskan, dan pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif. Kemudian prioritas 2 itu adalah pasien yang dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Prioritas ketiga, pasien dikeluarkan dari ICU bila kemungkinan kesembuhan atau manfaat terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih yang sangat kecil. Pasien prioritas 3 ini juga pada pasien yang memiliki penyakit lanjut seperti PPOK, penyakit jantung, atau liver terminal, karsinoma yang telah metastasis, yang tidak berespon terhadap terapi ICU atau sekian presentasi saya mengenai critical care di ICU. Terima kasih.